intensitas pertemuan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo itu sudah dilakukan sejak bulan Juli tahun 2022 yang lalu. Dan pembicaraan tersebut tentu banyak hal yang dibahas, dari mulai soal pemerintahan hingga pada ujungnya memang membicarakan soal dukungan terhadap pemilihan presiden tahun 2024. Bukan hanya persoalan arahan Pak Jokowi, tetapi kesepahaman semua pihak dari koalisi yang sangat besar ini. Di situ sudah ada Pak Cak Muhaimin, Cak Imin tentu juga ingin menjadi cawapres. Dan dari orang yang berkoalisi ini pasti akan ada titik temu. Titik temunya siapa? Ya kita tunggu saja, bagian dari misteri kekuasaan. Pak Erlangga Hartarto sendiri itu diberikan mandat oleh partai untuk melakukan komunikasi politik, untuk memastikan dan menentukan pilihan, dan tentu dengan berbagai macam pertimbangan. Pertimbangan yang paling utama sesungguhnya adalah bahwa kami sebagai partai tentu harus memiliki kesamaan pandangan terkait dengan berbagai agenda-agenda bersama yang harus disusun dalam rangka apa yang kami sebut sebagai upaya kita mensejahterakan rakyat Indonesia. Berbagai diskusi kami misalnya di Koalisi Indonesia Bersatu bersama dengan Mas Edi Suparno di PAN, itu tentu ya kita diskusikan bersama dengan Pak Prabowo, dan kita harus menjatuhkan pilihan terhadap Pak Prabowo ini tentu dari berbagai pertimbangan, baik pertimbangan kepentingan kebangsaan maupun kepentingan elektoral partai juga tentu kami sangat pertimbangkan begitu. Ya tentu kita berharap Pak Erlangga menjadi cawapresnya Pak Prabowo ya, supaya kalau mendorong itu lebih enak gitu. Ada kader Golkar di dalamnya, dan ini tentu saja akan menambah semangat infrastruktur partai kita untuk berjuang. Tetapi seandainya pun hasil rembukan, karena ini kita nggak bisa tentukan sendiri, karena di situ masih ada Pak Prabowo sendiri, ada Gerindra, ada PAN, ada PKB, ada yang lain-lain, tentu semuanya harus berembuk. Dan saya yakin hasil pemusyawaratan itu akan memberikan semangat kolektif yang lebih besar dibandingkan keinginan kita sendiri-sendiri. PAN ini sudah 2 pemilu mendukung Pak Prabowo, 2014, 2019. Dan Pak Zulkifli Hasan sudah menyampaikan dalam pertemuan kita dengan Pak Prabowo bahwa mari Pak Prabowo kita tuntaskan perjuangan kita. Jadi artinya bergabungnya PAN dengan Pak Prabowo untuk mendukung beliau maju di dalam kontestasi Pilpres 2024 merupakan sebuah pilihan yang alamiah, yang natural, yang logis, karena kita sudah 2 kali mendukung dan kita memang memiliki tekad untuk menuntaskan perjuangan ini bersama-sama. Nah, tentu sebagai bantu Presiden, Pak Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan tentu menjalin komunikasi yang aktif dengan Presiden. Apakah itu dalam konteks keseharian beliau sebagai Menteri ataupun sebagai pimpinan parpol. Prabowo sosok pemimpin egaliter jadi alasan Golkar dukung di Pilpres 2024. Calon Presiden Capres Prabowo Subianto merupakan sosok pemimpin yang disebut sangat egaliter. Prabowo menganggap semuanya memiliki hak yang sama, yaitu memperjuangkan kemajuan Indonesia. Sikap Prabowo itu menjadi landasan utama mengapa Golkar mendukung Menteri Pertahanan Menhan tersebut di Pilpres 2024. Sikap Prabowo yang egaliter dianggap sama dan sejalan dengan komitmen partai. Pak Prabowo ini juga pemimpin yang egaliter, sejalan dengan perjuangan Golkar, kata Ketum Golkar Airlangga Hartarto. Dikutip dari siaran pers yang diterima Selasa 15 Agustus 2023. Menurutnya, masa depan Indonesia selama 10 tahun ke depan sangat penting. Maka dari itu sudah sepatutnya memilih pemimpin yang memang sejalan dengan sistem kepemerintahan saat ini. Prabowo yang merupakan bagian dari pemerintah pusat dianggap sangat mampu melanjutkan apa yang sudah dijalankan oleh pemerintah sekarang.
Karena menurut Airlangga, Indonesia saat ini sudah berada di jalan yang benar. Indonesia saat ini sudah berada pada trek yang benar, dan ini harus dibawa ke pemimpinan dan nahkoda yang tepat, pungkasnya.